Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk menghapus data. Jadi nanti di sini kan sudah ada fungsinya, aksinya di sini ubah dan hapus. Nanti ketika kita klik hapus, nanti datanya akan terhapus. Jadi kita akan buat fitur hapusnya di data milik admin. Di data milik admin. Di sini tuh ada data karyawan, pasien, kalian dokter, poli, ruang, jadwal karyawan, rekam medis, penyakit, obat, rawat inap, kamar, rawat jaga, dan kebersihan. Jadi kita mulai dari karyawan, data karyawan dahulu. Jadi kita masuk di visual, di sini kita pilih kontrol, lalu delete, lalu masuk di data karyawan di sini. Terus kita ambil script dari script yang sudah ada, yaitu fungsi delete. Kita copy, kita letakkan di sini. Lalu di sini untuk konektornya keluar 3 kali, 1, 3, langsung dimasuk di assets umum. Assets umum, lalu dia di konektor PHP. Kemudian dicek inputnya juga sama. Oke, assets umum, lalu dicek input. Kemudian untuk enkripsinya tidak perlu, karena enkripsinya kita tidak pakai, jadi di sini kita hapus saja bukannya. Di sini koneksi database-nya sudah, fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai, lalu menangkap data ID yang dikirim dari form. Oke, sudah. Nanti di sini kita kirim nama variabel, input get, nama parameternya kita pakai n saja. Untuk menghapus data dari database, yaitu kita gunakan query-nya dan delete from karyawan, where ID karyawan, lalu dia mengirimkan parameter nama variabel. Lalu di sini untuk location header-nya itu keluar 2 kali, lalu user interface, kan dia masuk kembali user interface. Kemudian ini dihapus, kita ganti jadi data karyawan.php. Oke, kita save, lalu kita masuk di view, data karyawan. Di bagian sini kita taruh di bagian hapus ini, itu keluar 1 kali. Kemudian masuk di kontrol, terus masuk di delete, lalu masuk di data karyawan, .php. Setelah itu dia tuh kirim parameter n, kita sama dengan, kita buka masuk di PHP dulu. PHP echo variabel d, petik atas, ID karyawan. Oke, ketik koma. Oke, sekarang kita save. Coba kita jalankan di webnya. Di sini kita coba hapus data dari Anita. Kita klik hapus. Oke, lalu kita refresh. Di sini belum terhapus, sabar dulu. Kita ke sini dulu. Coba kita klik lagi hapus. Nah, di sini untuk data dari Anissa sudah terhapus di data karyawannya. Selanjutnya kita masuk di
data pasien. Di sini tabel pasien tuh juga kita, berarti sekarang kita masuk di sini di Visual Studio. Kita masuk di delete data pasien. Ini kita ambil skripnya dari sini saja. Kita copy, masukkan ke data pasien. Oke, di sini tinggal kita ganti di sini pasien. Pasien. Jadi pasien lalu insert interface, di sininya data pasien. Oke. Kita save. Sekarang kita masuk di view-nya data pasien. Kemudian kita panggil di sini. Kita ambil dari ini saja. Kita copy. Lalu kita letakkan di sini. Lalu kita ubah di sini jadi data pasien. Data pasien, lalu di sini ID pasien. Kita save. Kita hapus dulu yang ke data karyawannya. Oke, sudah, kita save. Sekarang kita coba jalankan di webnya. Ini untuk data pasien, kita refresh dulu. Di sini kita menghapus pasien atas nama Gusti. Kita coba klik hapus. Oke, sudah berhasil. Di sini pasiennya sudah kita hapus dari tabelnya. Sekarang kita masuk di keahlian dokter. Sama, kita masuk di data keahlian dokter. Oke, kita ambil skripnya dari sini saja. Copy, delete from keahlian dokter. ID keahlian dokter. Lalu headernya dari service data keahlian dokter. Kita save. Pasiennya kita hapus dulu. Sekarang kita masuk di view-nya data keahlian dokter. Oke. Di sini juga kita ambil skrip yang tadi saja. Copy, kita letakkan di sini. Oke, di sini tinggal kita data keahlian dokter. ID keahlian dokter. Data keahlian dokter, ID keahlian kita save. Kita jalankan di webnya. Coba kita hapus yang spesialis parunya. Belum jadi. Untuk data keahlian belum. Kita coba klik hapus lagi. Oh, sabar. Coba kita refresh lagi dulu. Terus kita hapus. Belum mau. Sabar. Coba kita coba lagi. Hapus.
masih belum jadi. Unfile need index ID keahlian dokter ini. Kita lihat lagi di sini, kayaknya kita refresh. Oh ya, di sini sudah terhapus. Spesialis dokter gigi, tadi kan ada spesialis paru. Sudah, selanjutnya kita masuk di bagian poli. Sama, kita masuk di data poli, view data poli, di bagian hapus ini. Copy. Oke, tinggal ini diganti data poli, ID poli, kita save. Lalu di delete-nya data poli, kita ambil dari ini, kita copy, kita letakkan sini, delete from poly, where ID poly, user interface, keluar 2 kali, lalu masuk di user interface, lalu di data poly .php, save, tapi sudah kita save. Coba kita jalankan di webnya, kita refresh dulu. Jadi sekarang kita klik hapus. Oke, sudah jadi, untuk data polinya sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk di data ruang. Oke, sama, kita masuk di use di sini dulu, lalu kita klik data ruang di delete sini. Kita ambil punya ini, masuk from ruang, where ID ruang, location, kita kembali ke data ruang. Selanjutnya untuk view-nya data ruang, tabur di sini, copy. Oke, delete data ruang, ID ruang. Kita save. Sekarang kita jalankan di, kita tutup dulu untuk data poli. Kita jalankan di webnya. Kita refresh. Sekarang kita hapus nama ruang dahak. Oke, sudah berhasil. Di ruang sudah. Sekarang kita masuk di jadwal karyawan. Sini. Kita masuk di view data jadwal karyawan. Oke, di bagian sini kita ambil yang ini, copy, kita letakkan di sini. Data jadwal karyawan, data jadwal karyawan, lalu dia kirim parameter di sini, ID jadwal karyawan, ID jadwal karyawan, lalu di delete sini data jadwal karyawan. Oke, kita ambil ini saja, copy, letakkan di sini,
Sini from jadwal karyawan. Jadwal karyawan where ID jadwal karyawan, ID jadwal karyawan, vacation for data jadwal karyawan. Kita save. Kita tutup dulu yang data ruangnya. Oke, kita save. Coba kita jalankan di webnya. Sekarang kita menghapus yang nomor 11, yaitu sahabat ini di Nicu. Kita hapus. Oke, belum berhasil, sabar, kita refresh dulu. Nah, sudah berhasil. Oh, belum. Kita hapus ulang. Sabar, masih bermasalah. Oke, karena di sini di query-nya sini kita belum panggil ID jadwal karyawannya, jadi kita panggil kembali jadwal karyawan ID jadwal karyawan. Jadwal karyawan, select jadwal karyawan ID jadwal karyawan. Oke, coba kita save, kita jalankan lagi di webnya, kita refresh dulu. Oke, tadi kan kita sudah hapus yang sahabat ini, yang di ini. Sekarang kita coba hapus kembali. Oke, sahabat ini yang di ruang Nicu sudah kita hapus. Selanjutnya kita masuk di rekam medis, belum, kita langsung ke penyakit. Masuk di sini lagi, data penyakit, view sini. Oke, sabar. Oke, lalu di sini kita ganti data penyakit, data penyakit, lalu di bukan ID penyakit, save, kemudian kita panggil redelete, kita hapus dulu. Kita copy, kita lihat di data penyakit di delta. Oke, kita hapus. Lalu di sini kita ganti dari delete from penyakit, lalu di sini ID penyakit, lalu dia kembali ke data penyakit. Kita save, kita coba jalankan di webnya. Sini kita mau hapus yang muntaber. Kita refresh dulu. Kita hapus, sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk di data obat. Kita masuk di data obat. Copy dia di data obat. Oke. Di view-nya data obat. Penyakitnya kita hapus dulu.
Di sini kita ganti ID-nya, ID obat. Data obat. Kemudian kita ke delete bagian delete sini, from obat, ber ID obat. Kemudian dia akan kembali ke data obat. Kita save, kita jalankan. Sekarang saya mau hapus yang tetras line. Kita hapus, kita refresh dulu, kita hapus. Belum jadi, sabar. Data obat, delete from obat, where ID obat, delete data obat, ID obat. Coba kita jalankan. Kita refresh dulu, lalu kita coba hapus. Belum jadi. Kita hapus yang ini. Belum juga. Nah, coba kita refresh dulu. Oke, kita hapus. Belum mau. Kita hapus yang ini. Belum mau juga. Kita ini dulu, lihat semua ada, kita refresh di sini. Oke, sudah terhapus. Tadi ada di sini tetras island sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk di tabel rawat inap atau data rawat inap. Sama, kita masuk di sini di view rawat inap. Oke, di sini tinggal data ID rawat inap. Lalu kita masuk delete-nya, data rawat inap. Kita copy. Oke, kita tutup dulu. Terus ini kita ganti delete from tabel rawat inap. Delete from tabel rawat inap, lalu where ID rawat inap, ID rawat inap, lalu yes, terus dia akan kembali ke data rawat inap. Kita save, kita lihat lagi di view-nya. Sekarang kita coba kita hapus amnesia sini. Belum jadi. Belum jadi, sabar dulu. Coba kita tambahkan data baru.
kamarnya kenanga. Coba simpan. Sudah. Sudah, coba sekarang kita hapus. Kita pilih hapus ini. Belum mau, sabar ya. Tadi kan kita sudah tambahkan, dia belum selesai. Kalau dia tanggalnya belum selesai, harusnya di sini warna biru. Jadi tadi di script kita tambahkan variabel date, tanggal selesai sama dengan ini. Kita save, coba kita refresh. Oke. Atau kita tidak pakai juga bisa. Sabar. Ini kita tambahkan di sini juga untuk warna dari hapus dan ubahnya. Coba kita lihat lagi di webnya. Ini kan sudah jadi. Coba kita hapus yang ini. Belum jadi. Oke, coba kita lihat. Kita coba hapus yang nomor 3 ini. Belum bisa. Coba kita refresh. Oke, tadi data itu sudah terhapus. Selanjutnya kita masuk di data kamar atau tabel kamar. Kita ke data kamar, review, kita ambil yang ini. Oke, download data kamar, ID kamar. Lalu kita masuk di downloadnya data kamar. Oke, di sini kita masuk download from tabel kamar. Where ID kamar. Dia akan kembali ke data kamar. Kita save. Sekarang coba kita jalankan. Coba kita mau hapus kamar ini. Belum jadi. Oke, belum bisa dihapus. Coba kita tambah lagi satu kamar dulu. Nama kamarnya flamboyan kelas 2, harganya 250, harganya 200.000, simpan. Oke, flamboyan 200.000. Sekarang coba kita hapus atau hapus lili. Belum bisa juga. Hapus flamboyan juga belum bisa. Harus kita refresh dulu.
Belum bisa, sabar dulu. Coba kita hapus. Belum. Kita masuk di sini dulu, kita lihat. Kita lihat di sini apa yang salah. Dengan ubah sudah data kamar, ID kamar, kita save dulu, coba save. Atau kita file, save all sudah. Kita kesini, kita refresh. Oke, flamboyannya sudah terhapus. Berarti sudah berhasil. Coba belum. Kita refresh dulu. Selanjutnya kita masuk di perawat jaga. Perawat jaga ini kita go. Oke, kita masuk di sini, berarti ini hapus. Kita berarti masuk di view-nya itu detail perawat jaga, data detail perawat jaga. Ini data detail perawat jaga, lalu ID detail perawat jaga. Save, lalu kita lihat di delete-nya data detail perawat jaga. Ambil dari sini, copy, delete from tabel detail perawat jaga, detail perawat jaga. ID detail perawat jaga. Seperti itu di data. Kalau jaga, dia akan kembali ke data detail perawat jaga. Save. Sabar dulu. Oke, coba kita jalankan di sini. Oh, ini data kamar, coba kita hapus lagi satu. Oke, sudah terhapus, tinggal 10. Sekarang kita masuk di tadi, di mana? Di perawat jaga. Kita pilih pasien, Ubianus, go. Di sini kita mau hapus perawat jaganya, kita tambah sahabat ini. Oke, sudah, sekarang kita hapus. Kita lihat lagi. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya yang terakhir kita masuk di tabel kebersihan. Kita pilih dulu di ruang, go. Oke, selanjutnya kita itu berarti kita hapus. Di view data cek kebersihan. Oke, untuk ini untuk
nama kamar. Itu untuk kebersihan kamar, sekarang ini untuk kebersihan ruang. Oke, lalu di sini data kebersihan ruang. Oke, kita ambil scriptnya sini, copy, kita letakkan di sini. Kita ganti delete from data cek kebersihan. Data cek kebersihan ruang. ID, where ID, cek kebersihan ruang. Coba kita lihat dari default Java-nya bagaimana. Tidak, datanya tidak perlu. Cek kebersihan ruang, where ID kebersihan ruang, dia akan kembali ke data cek kebersihan ruang. Data cek kebersihan ruang. Save. Lalu untuk ini di delete, dan untuk view-nya data cek kebersihan ruang. Sabar, kita ambil deh. Kita letakkan di sini. Sabar. Kita letakkan di sini. Dan letakkan di sini. Oke, di sini data cek kebersihan ruang. Di sini ID, cek kebersihan ruang. Cek kebersihan ruang, kita tinggal copy, letakkan lagi di sini. Kita save, coba kita lihat di webnya. Kebersihan ruang. Coba kita hapus ini. Belum jadi, atau kita refresh dulu. Continue. Oh, berarti dia mau masuk di user interface, data cek kebersihan. Masuk di user interface, data cek kebersihan. Save. Kita refresh. Continue. Sekarang kita coba hapus. Kita pilih tadi ruang, go. Oke, sudah terhapus tadi ruang apotek yang di cleaning service-nya tadi Flora. Selanjutnya kita masuk di data kamar. Oke, tabel kamar.
kita masuk di sini. Tunggu pelajaran kita hapus dulu. Pelajaran juga. Sekarang kita masuk di data kamar, data cek kebersihan kamar di Delete. Kita tinggal ambil script dari sini, copy, kita tinggal ganti di sini kamar, lalu kebersihan kamar, lalu kita ambil, kita lihat di view-nya di sini. Copy, kita cek bersama kamar di view. Letakkan di sini. Lalu ubah di sini kamar, data cek, data cek kebersihan kamar. Lalu kita copy lagi dari sini. Letakkan di atas sini. Kita save, coba kita jalankan di webnya. Kita refresh dulu. Kita coba hapus yang ini. Tadi di kamar. Go. Oke, sudah terhapus. Jadi untuk delete data milik admin sudah selesai.